Menyajikan cerita mistis di balik petaka pencarian orang hilang di gunung, film Kuncen yang mayoritas pemainnya adalah Gen Z tetap menyajikan nuansa mistis dengan balutan tradisi dan budaya. Juru kunci atau kuncen dipercaya mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib. Namun, apa jadinya jika sosok yang perannya paling dibutuhkan dalam misi pencarian orang hilang itu tidak ada? Jose Purnomo, selaku sutradara bersama rumah produksi Hearst Production, menghadirkan deretan aktor muda untuk membintangi film ini. Salah satunya Azalea Putri, yang memerankan Awindia, sosok perempuan tangguh yang nekat menembus bahaya demi mencari kekasihnya yang hilang kontak saat mendaki gunung. Awindia tak sendiri. Dua sahabatnya, Agnes yang diperankan Vonny Felicia dan Mojo yang diperankan Mika Hernan, turut menyusulnya ke gunung untuk membantu pencarian sang kekasih. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan dua pendaki lain, Biska yang dimainkan oleh Davina Karamoy dan Cinta Bryan sebagai Yoga, yang ternyata juga tengah mencari orang terdekat mereka yang hilang. Nah, dua cast film Kuncen juga sempat main ke kantor Tirto nih sobat. Ada Vonny Felicia atau akrab disapa Fonzi yang memerankan Agnes. Dan Mika Hernan sebagai Mojo. Yuk kita simak cerita mereka dari awal terlibat dalam film sampai katanya kejadian mistis di balik pembuatan film. Ih, serem gak tuh? Halo, aku Fonzi. Aku Mika. Kita dari cast film Kuncen. Dan sekarang kita lagi di mana? Tirto ID. Yeay! Aku pertama kali denger Kuncen sebenarnya aku nggak ngerti sih artinya apa. Tapi habis itu searching bla 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 terus artinya kayak penjaga suatu tempat. Kalau aku udah tahu Kuncen itu emang juru kunci kan, karena dulu waktu di Kalimantan sering nonton TV, jadi kan banyak berita tuh Kuncen ini lalala Kuncen ini, jadi udah tahu duluan. Setelah aku casting dan udah dijelasin sama Kak Rahul dan Kak Fadi segala macam tentang perkuncanan ini, aku kayak ini menarik banget ya, karena aku sendiri aja kayak aku nggak tahu kuncen itu apa, tapi padahal sebenarnya di dunia ini banyak banget kuncen yang penting banget perannya buat kita. Jadi aku kayak langsung gas. Kalau alasan nerima ya gara-gara satu pemainnya kebetulan Gen Z semua, itu seru banget sih. Terus syutingnya juga kita di gunung, terus ya itu mengangkat urban legend yaitu Kuncen yang banyak orang nggak bahkan anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang nggak tahu Kuncen itu apa gitu. Jadi mungkin melalui film ini kita ngasih awareness sama teman-teman yang belum tahu Kuncen itu apa gitu sih. Horor. Aku pertama kali. Aku kedua. Mojo ini kan sama aku kayaknya 11-12 deh. Dia suka ngebanyol juga, terus anaknya selalu membawa energi positif. Kalau itu aku enggak sih, kalau itu enggak, sorry. Jadi dia tuh tiga bersahabat. Awindia itu diperanin sama Azalea Putri, terus ada aku, Mika Hernan sebagai Mojo, dan ada Vonny Felicia sebagai Agnes. Nah di tengah-tengah ini ada cowok yang kalau mereka berdua ribut, di tengah-tengahnya ada Mojo yang udah gini aja ya. Tapi tetap aja ujungnya tetap ngikutin suara paling banyak ya, suara mereka berdua sih gitu. Ya, sedangkan kalau Agnes ini, jadi sebelumnya kita bertiga yang tadi kamu sebutin itu kita sahabatan di satu SMA gitu. Nah, jadi basically sebenarnya Agnes sama Mojo tuh kita kayak mirip-mirip gitu ya, kita kayak 11-12. Tapi kalau specifically Agnes karakternya tuh dia kayak cewek yang jujur pelangak-pelongo gitu, kayak dia suka bingung gitu loh kalau misalnya ada apa dia suka nanya kayak itu apa. Terus hal-hal itu nggak penting buat ditanya, atau dia suka bikin pernyataan yang nggak jelas juga gitu. Tapi dia baik kalau misalnya walaupun dia penakut, kalau misalnya temannya dalam bahaya dia langsung berani untuk menyelamatkan temannya gitu. Tapi kalau dia penakut. Iya. Kalau Mojo penakut banget. Penakut banget ya. Kalau Agnes masih bisa lebih berani kalau misalnya temannya dalam bahaya. Iya. Sebenarnya untuk pendalaman karakternya ya kita ya pasti disediain reading kan Kak. Terus nongkrong aja, kebanyakan banyak juga tukar pendapat sama sutradara Pak Jose Purnomo. Terus kita sering nongkrong juga setelah reading itu, kita nggak langsung pulang, jadi nongkrong dulu olahraga bareng biar
kita tahu dulu hubungan personal kita gimana, terus baru kita masuk ke karakter. Iya. Karena selama nongkrong pun kita banyak saling komunikasi tentang karakter kita, jadi makin kayak pembawaannya santai dan jadi makin enak gitu. Syuting sama reading itu mungkin 2 bulan ya? Iya, Kalau sekitar 2 bulanan sama produksi. readingnya ya, tapi kalau syutingnya mungkin sebulan kurang deh. Nah kita pindah-pindah kota juga kan. Dari kita sendiri aja sih kayak nanya-nanya sama, kayak aku nanya sama teman-temanku yang sering naik gunung kayak gitu. Lu kalau ada teman lu hilang, lu bakal langsung naik gunung terus nyari dia nggak kayak gitu? Karena posisinya Awindia di sini, pacarnya Devlin itu kan hilang. Jadi dia langsung tanpa ada mikir apa-apa langsung berangkat ke gunung. Nah, paling nanya-nanya kayak gitu aja sama yang sering naik gunung, kayak mereka kayak langsung bilang kayak kenapa nggak hubungin tim SAR gitu-gitu. Ada tahap-tahapnya gitu. Nah, kalau si Awindia kan kasusnya di film ini dia langsung nekat kayak gitu. Paling nanya pendekatan-pendekatan gitu doang sih. Terus ya. Paling tinggi saya Jaya Wijaya alias Bromo. Itu ngebantu ya tuh kan? Ngebantu walaupun pakai jeep ya. Subuh ibu pakai jeep ngebantu sih. Ya maksudnya kan udah ada gambaran gunung lah. Oh, ternyata kayak gini walaupun itu wisata jatuhnya. Oh, dia yang pernah. Kalau aku pernah naik gunung di Bali, Gunung Agung. Jadi lumayan ngebantu sih karena pas itu juga treknya lumayan terjal. Jadi kayak sama pas syuting, pas dapet trek yang lumayan ini kayak saya sudah pernah melalui trek yang lebih terjal. Oh iya dong, kita kayak akhirnya merasa udah izin gitu. Dan tapi diwakilin sama Bang Fadi Iskandar bersama tim dari DMS, dari Misteri Sarawijayanto. Mereka ke pantai selatan untuk berdoa gitu. Kayak izin gitu. Jadi kalau kita ini jadinya lebih safe dan lebih tenang aja sih. Dan berarti mereka seserius itu sama produksi ini gitu sih. Iya, soalnya kan emang beneran gak ada yang tahu antara dunia kita sama yang gak kelihatan, jadi ada baiknya kalau izin dulu. Lebih ke beretika aja sih, kalau misalnya kita lagi masuk ke daerah-daerah misalnya kuburan, set kuburan atau yang udah di gunung-gunung, ya lebih punten-punten gitu, misi-misi, jangan ngomong kasar. Ya waktu itu aku inget dibilang jangan ngomong kasar tau, karena kan kita anak muda Gen Z ini suka ngomong kasar ya, kayak kata akhirnya selalu ada kata kasarnya. Nah itu dilarang. Terus kayak kalau bercanda jangan kelewatannya, etika pada umumnya aja sih. Menurut aku yang paling jahil udah pasti Mika sih. Dia gak bisa diem dan pecicilan banget, kedinginan ya mungkin ya. Jadi iya kedinginan. Karena gue nggak bisa ini kan nggak kuat sama dingin kan. Ya tapi emang dingin banget sih. Di gunung dingin banget. Kalau gue diem, wah dingin banget. Mending gue kesana kemari aja jadi hangat badan gue. Kalau yang paling serius? Gak ada. Gak ada sih jujur, karena mungkin gara-gara pembawaan Mika tuh kayak ngajak ngobrol kita semua. Davina, Cinta Ajala juga, jadinya kayak kita semua fun aja, kayak gak ada yang terlalu serius gimana gitu. Iya, pada akhirnya ya, karena kita berisik juga mungkin ya, ada satu hari, kayaknya itu di penghujung syutingan kita deh, day terakhir gitu deh. Di mana ya lokasi? Di puncak ya itu ya? Iya, itu udah puncak sih. Itu kita udah pulang dari gunung. Ya, dari gunung udah pulang ke puncak. Ada satu scene si Fonzi ini lagi kesurupan, digantung lah dia kesurupan gitu, monolog panjang gitu dia. Kita bingung karena ada satu teriakan yang tinggi melengking banget gitu. Kita kaget. Kirain siapa gitu. Wih, Fonzi bagus banget nih penerapan karakternya, mantap banget nih suara Fonzi, maksimal banget dia di scene ini. Ternyata ada ekstras yang jadi kuntilanaknya itu kesurupan. Jadi ada pemeran kuntilanaknya itu kesurupan. Beneran kesurupan itu, jadi kita kaget. Ternyata kru udah lari ke sana. Akhirnya gua duluan tuh lari ke sana lihat ada apa nih. Ternyata kesurupan. Larilah gua ke base camp kayak. Kesurupan. Iya, kayak ada Davina Cinta gitu sama Azela kayak kesurupan gitu. Itu hal yang paling sangat misterius dan berkesan lah untuk kita. Kita ingat banget itu karena kejadiannya seserem itu. Karena ini setnya Fonzi,
itu orang kesurupannya beneran di samping situ dan base campnya di ujung. Jadi satu lantai gitu kita. Dan itu juga berkesan banget sih buat aku karena pas itu kalian ngumpul-ngumpul aku tuh ditinggal sendiri di set. Karena semua orang kabur waktu ada yang teriak itu semua orang kabur karena mungkin kepo nyari apa terus aku masih di atas pojok kayak Ya karena sorry tapi kayak emang fokusnya di orang kesurupannya dan Fonji kegantung di atas sendirian gitu. iya bener-bener kayak semua orang pergi terus akhirnya aku langsung lompat ke bawah aku langsung lari kayak bodo amat karena serem banget kayak aku takut kalau misalnya hantunya ngerangkak ke ruangan aku terus aku kan lagi kesurupan kalau misalnya dipikir aku teman terus dia terus dia nyamperin aku ya aku langsung kabur tapi aman sih habis itu udah diamanin sama Bang Fadi juga. Kalau di set paling ya diganggu seperti jadi ada lampu-lampu kayak gini lah godok-godok gitu kan kalau syuting udah ditancepin jatuh ditancepin lagi jatuh tancepin jatuh gitu terus berulang-ulang kita bingung kayak kenapa gitu ternyata ada kuncen yang bisa ngeliat tuh ada gundurwo gede gitu katanya ada gundurwo gede yang nggak suka gitu akhirnya setnya kita pindahin karena aneh banget udah memang tanah cuma udah dipakein sandbag gitu kayak nggak mungkin kalau nggak ada angin gede itu tuh jatuh gitu dan secara teknis juga mereka kan sudah proper banget itu sih yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang set itu tuh kenapa aku ada banget karena tadinya aku nggak tahu kuncen itu apa setelah searching oke, ini juru kunci tapi setelah syuting ini maksudnya setelah kita juga baca skripnya dan udah tahu banget kuncen itu apa kayak ternyata kalau misalnya nggak ada kuncen serem banget ya kayak bencana bisa terjadi jadi kayak nggak seimbang gitu alam kita sama alam yang nggak kelihatan jadi kayak berarti kuncen itu sepenting itu karena dia benar-benar kayak menyerahkan seluruh hidupnya buat kayak ngejaga alam kayak siapa nggak banyak orang yang mau kayak gitu jadi kayak thank you para kuncen. Kalau aku ya selain mereka penghubung antara manusia alam dan gaib di film ini aku belajar kayak ternyata kuncen tuh nggak cuma sekedar juru kunci dan penjaga doang gitu Kak. Ternyata mereka tuh lebih dari itu dimana mereka bisa ngasih jiwa raga bahkan nyawa mereka untuk ngelindungin di satu tempat gitu. Itu kan nggak semua orang bisa dan kayak mau. Gitu. Iya dan mau. Menurut aku dramanya tentang persahabatan sangat menarik. Gimana pacarnya hilang dia langsung menyusulin ke gunung kayak nggak nelfon tim SAR dulu tapi kayak langsung kayak aku menyelamatin dia dan teman-temannya juga yang mau mendukung dia untuk kayak ikut ke gunung padahal masih nggak ada basic naik gunung kan kalau di cerita kita itu masih anak SMA yang masih kecil gitu. Terus di sana juga ada percintaannya, romansnya ada. Silakan lanjutkan. Ya menurut kita semua di sini ini adalah persahabatan yang gak masuk akal karena ya isinya aja Gen Z semua yang gak pernah berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan langsung terus. Nah ini film ini disitulah identitas kita ya mungkin ya karena nggak ada mikir dua kali kayak Awindia langsung aja datang ke pacarnya padahal nggak tahu step awalnya itu harus gimana. Nah kita itu udah ngelarang sebenarnya. Udah ngelarang, udah jangan dulu, tapi tetap aja namanya sahabat ya gitu nggak masuk akal semuanya. Jadi kita tetap ikut bertiga jalan terus ketemu sama orang di sana baru kita sama-sama bentuk tim nyari sendiri kayak gitu sih. Tanpa kita tahu kayak kuncenet ada apa nggak ada, terus kayak apa yang terjadi mistisnya segala macam, tapi kita menyelamatkan teman-teman kita. Terus kayak ada scene akhir yang itu tanpa spoiler kayak menurut aku mengharukan banget sih. Mungkin karena ini adalah film horor supernatural yang ada dramanya, menceritakan sahabat, juga ada romansnya, komedinya juga ada. Ya tadi kita lupa mention, di sini malah komedinya lumayan banyak ya. Komedinya lumayan banyak, jadi lucunya juga pasti ada dan horor gunungnya juga ada. Jadi dan menceritakan tentang kuncen yang menurut aku masih jarang orang banyak tahu kayak aku sendiri nggak tahu siapa jangan aku doang yang nggak tahu kuncen apa semua banyak sebenarnya. Iya sebenarnya masih banyak yang belum tahu kuncen jadi kayak menarik banget karena semuanya all in one kayak ada di film kuncen terus kayak mengharukan banget lah kayak jadi setelah horor kayak gemas romans terus kayak gitu. Kunci Juru kunci. Halo Sobat Tirto. Jangan lupa saksikan film Kuncen. Tanggal berapa? 6 November. Di mana? Di bioskop. Yeay, ajak semuanya ya nonton.